Berapa budget traveling lu setahun? Biasanya kan kalau inflasi ada budget traveling naik juga nggak tuh tiap tahun? Budget ya? Budget dong. Tahun ini gue udah budgetin sekitar 90 juta. Selamat datang di podcast Bicara Uang. Wah, episode kali ini luar biasa. Seperti yang kalian udah sering lihat di YouTube channel Miraset, sahabat Miraset. Ini ada Ardina Glenda. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Sepi Pasti ya? bingung dong kenapa hostnya rame ini. Episode kali ini kita akan ngomongin tentang uang dari sandwich generation, Glenda. Lo kan sandwich generation nih. Roti isi ya, roti lapis. Apa? Generasi roti isi. Generasi roti isi. Berlapis-lapis. Kita akan diskusi tentang gimana sih mungkin pengeluaran uang lu atau misalnya pendapatan lu segala macam gitu ya berhubungan dengan sandwich generation. Tadi dulu abang, kayaknya hari ini jangan ngomongin itu dulu deh. Hah? Ha-ha. Terus ngomongin apa? Nah, gimana nih? Jadi surprise nih Sobat Miraset ya. Welcome back to Hidden Masters. Nggak ada yang morning meeting, stock per session biasanya itu kan saya. Tapi kalau dibicara uang kan biasanya Michael. Gimana kalau kali ini kita tukeran aja, Bang? Wah, ladang gue mau diambil nih. Gimana nih, produser? Jangan gitu dong, masa semuanya. Enggak, karena kita ini tuh sebenarnya penasaran gitu. Seorang Michael yang host Bicara Uang itu kan belum pernah nih ngomongin uangnya sendiri. Ya padahal kita tuh tahu bahwa Bang Mike ini sering banget yang namanya traveling. Gimana Bang Denis? Bentar. Ini apa sih? Ini beneran gak sih? Beneran gue udah diskusi tuh sama teman-teman kemarin tuh, tanya Mas Fahmi. Jadi gue dijebak ini? Iya, tukeran. Gimana sih ini beneran? Beneran, tukeran ya? Ngomongin apa? Traveling. Oke, udah official nih, udah tuker tempat soalnya Bang. Masa? Oh gini rasanya di speaker. Masa nggak tahu mau bahas apa? Mau bahas apa sih? Kenapa gue jadi speaker nih tiba-tiba ya, Pak Produser? Nggak, ini pokoknya emang udah dirancang. Gue memang sudah diundang nih ya sama tim Bicara Uang. Gue akan hijack acara lo. Abis ini yang host dia lagi. Permasalahannya adalah di Indo itu kan banyak banget orang yang suka healing. Traveling. Nah, lu ini dikenal sebagai orang yang suka traveling, bener gak? Betul. Okay. Bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin buat sahabat Miraset yang mau follow Instagram saya, nanti langsung di bawah sini ya @michaelsids. @michaelsids itu nanti bisa cek di highlight semua udah ada semua cerita-cerita liburan gua sama harga-harganya di terakhir kalau misalnya lihat expense-nya. Ya kalau bicara uang pasti nanti kita akan ngomongin harga ya. Kita ngomongin dulu kenapa lu suka traveling? Traveling itu passionate banget buat diri gua. Gua itu suka traveling karena gua bisa melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Oke. Mungkin kalau di Indonesia karena gue udah lahir di sini, gue tahu gimana orang-orang bersosialisasi, bagaimana orang-orang bisa hidup sesama. Tapi saat lo pindah ke luar negeri, mereka itu sudah terbiasa dengan pola hidup mereka sendiri, culture mereka sendiri, bahasa yang berbeda. Jadi gue suka melihat hal-hal perbedaan itu yang kemudian menjadi harmonis juga ya dengan perbedaan itu. Itu sih sebenarnya. Tapi pernah kan traveling di Indonesia? Pernah, karena jujur gue lahir Manado, Glenn. Besar Jayapura pernah, Gorontalo pernah, Palu pernah, di Pekanbaru pernah, Kalimantan pernah, jadi Jakarta pernah. Jadi maksudnya pernah, tapi karena dulu ngikutin bokap. Jadi gue tidak yang traveling banget, malah tinggal di situ. Oke. Gitu. Nah, kesukaan traveling ini dari kapan, Bang? Gue suka dari kecil. Jadi waktu pas kecil itu setiap kita pindah-pindah, itu gue suka banget naik pesawat. Sebenarnya basicnya itu. Gitu ya? Gue suka banget naik pesawat. Gue suka, bahkan kalau misalnya cabin crew-nya bilang attention untuk dulu, kalau dulu sebelum ada TV gitu ya yang jelasin, kan mereka suka di tengah tuh meragain. Gue sampai suka nyuruh orang tua atau siapapun untuk diem, dengerin dia lagi ngomong. Karena gue suka gitu suasana
pesawat, suasana lagi di awan, di atas awan kayak gitu-gitu gue suka. Lalu kemudian tiba-tiba lo nyampe di tempat baru, lalu kemudian lo bisa melihat sesuatu yang baru, itu gue suka gitu. Oke, jadi lo mendapat sesuatu yang beda gitu dari traveling. Betul. Udah kemana aja sih? Kemana Oke, aja? paling jauh pernah kemana? Paling jauh mungkin UK ya, UK. United Kingdom, karena dulu gue sekolah di sana. Tapi mungkin negara bagiannya Scotland. Oke. Scottish. Oke, kan ngomongin soal traveling gak jauh-jauh dari yang namanya budgeting. Jadi kalau lu sering traveling, jadi intinya bicara uang mau ngomongin iya, budgetingnya. kan uang Oh, dong gitu. Pak. Bagi-bagi tips kepada sahabat beraset yang gimana caranya supaya bisa traveling kayak Bapak. Ini sumpah gitu. gue baru nggak ada yang gue siapin. Jahat banget lu ya. Iya, Nggak Bapak gitu. uangnya banyak dong kalau suka Nggak, masalahnya traveling. biasanya gini ya, kalau nge-host gue suka bikinin pertanyaannya, gue nggak dikasih pertanyaannya terus Kan gue. Bapak udah well prepared. Oke. Udah mau jadi influencer ini kan Pak, apa traveling ya? Nanti ada yang endorse, jangan lupa. Oh Saya ya, ikut tolong ya. di endorse. Oh, Oke, jadi mau nanya tentang budgetnya. Terus kalau traveling kan biasanya apa tuh? Tiket pesawat, belum hotel, Hotel, makan, jajan. Berarti duitnya banyak dong. Lu setahun sekali berapa kali traveling? Setahun sekali. Terus lu setahun berapa kali traveling? Oke, jadi gue kasih tahu ya sebenarnya, makin kesini traveling itu sebenarnya murah. Kok murah? Bukannya mahal? Justru pendapat orang yang suka ngelihat, oh iya kalau yang traveling orang kaya Hedon, nih, iya. banyak duitnya, hedon gitu kan. Kenapa lo bisa bilang ke luar negeri lebih murah? Karena memang lebih murah, Glenn. Lu Emang? gak percaya? Iya. Gimana? Coba ada handphone gak? Handphone. Yang gue tahu adalah kalau tiket pesawat di Indonesia kadang iya suka mahal. Coba lu lihat deh. Ini sekalian tips and trick ya. Jadi buat sahabat Miraset yang kalau misalnya mau nyari tiket, ini Kemana kan nih? pertama ya, namanya mau traveling cari tiket dulu Iya. kan. Nah, gue tuh selalu pertama nyari di Google Flight. Oke. Tapi dengan setup incognito mode. Ini incognito. Gue Jadi selalu incognito. Nah, lu selalu bikin incognito, oke? Coba lu ketik Jakarta Ya nggak ada sinyal Pak, kasihan. to Jayapura coba. Paling jauh deh, Jakarta Jayapura. Tapi Google Flight dulu. Google Flight boleh. Google Flight. Coba kita samain ya Glenn ya. Wow, tanggal berapa? Tanggal Jakarta berapa? Jayapura. Coba lu set up di tanggal 21 Juni sampai 28 Juni coba. Karena Juni itu kalau nggak salah nggak terlalu banyak hari libur. Jadi memang tanggal masih normal lah. Kalau hari libur pasti mahal kan. Dah lu lihat berapa harganya dan naik apa. Naik. Ini ada satu kali stop ya di ujung Pandang. Ya. Itu 9.448. 9.448 ribuan ya. Ya. Itu PP naik budget PP airlines. naik, ya. Budget airlines. Budget airline. Itu belum tentu dapat makan. Bagasi gua nggak tahu dia dapat apa enggak. Nah, di situ coba lu ganti Jayapuranya sama Hong Kong. Itu kan sama-sama 5 jam tuh. Oke. Directnya sama 5 Ini jam. malah 7 karena ada transitnya. Oke. Ya, itu ada transitnya. Sekarang lu pilih Wow. Hong Kong di tanggal yang sama. Wow. Coba lu cek. 40%-nya guys. Ada yang paling murah ini juga pakai budget airlines itu 4.114.000. 4.114.000 14.000. itu PP naik budget airlines. Kalau lu mau nyaman, lu pilih airlines. Nah kalau orang bilang airline mahal, bener gak? Itu berapa tuh? Gue dapat 6,8 juta. 6,8 juga. Udah dapat bagasi, udah dapat makan, dapat TV, nonton, entertainment, best service, best airlines. Oke, ini kita ngomongin soal pesawat. Tapi kalau yang bilang biaya hidup, belum lo kalau belanja, hotel dan segala macamnya, itu Betul. tetap lebih murah ke luar negeri atau gimana bang? Gue bisa bilang itu variatif, tergantung dari situasi ekonomi di negaranya. Gue kemarin habis traveling ke contoh Malaysia sama Singapura, Glenn. Gue surprise sih karena terakhir gue ke Malaysia itu mungkin sekitar tahun 2015. Itu terakhir ke Malaysia. Gue masih ngerasain yang namanya kalau makan nasi lemak itu gue ngerasa wow harganya 60.000 ya, 70.000, 60.000. Dan gue ngerasa oke, wajar lah namanya juga di luar negeri gitu kan. 60.000, 70.000 agak mahal. Beda sama di Indonesia mungkin waktu itu kondisi makan harganya 30.000 kayak gitu kan. Bisa Pada 2 waktu kali itu. lipat. Tapi sekarang kalau tinggal di Jakarta ya, ini Jakarta ya teman-teman. Lu sekali makan kalau misalnya di mana gitu,
yang deket-deket daerah Jakarta sini deh. Itu kan harganya bisa 60.000 juga gitu loh. Jadi waktu pas lo ke Malaysia dan lo coba juga makan dengan harganya cuma naik paling 65.000 jadinya. Itu jadinya kayak kok sama ya harganya. Kemarin pun di Singapura sama, gue pikir juga mahal. Pas gue makan pagi-pagi sarapan ada paket yang di kopitiam gitu, yang udah roti, telur 2 sama kopi. Lengkap lah ya. Lengkap 38.000 malah. Di sini kayaknya kalau di coffee chain yang lumayan branded itu lo cuma dapat 1 kopi sama 1 nggak sandwich bahkan roti yang kayak kecil gitu kan. Iya. 50.000, 60.000. Pun 50.000, 60.000 gitu. Jadi can you imagine gitu ya. Lo ternyata Singapura Malaysia yang paling dekat dengan kita, udah harga tiketnya murah. Biaya hidup juga sebenarnya murah. Padahal kalau orang bilang ya Singapura itu kan jauh lebih mahal sebenarnya dari kita. Tapi enggak nih pada kenyataannya. Jadi Jakarta tuh mahal ya guys. SCBD itu is real ya. Jakarta itu mahal. Well. Jangankan Jakarta Glenn. Bali pun menurut gua iya lumayan lagi. mahal. Asli. Lumayan Asli mahal. Oke, jadi sejauh ini lo merasa memang traveling ke luar negeri tuh jauh lebih worth it? Jauh lebih worth it dan lebih murah. Dimana lo bisa sekaligus spendingnya mungkin lebih murah dan mungkin sama dengan Jakarta. Tapi lo bisa melihat dunia yang berbeda di luar sana. Nah, kalau kita ngomongin uang nih. Banyak orang yang bilang kalau lo traveling kan berarti savings lo harus banyak. Tapi lo investasi juga gak sih? Untuk menutupi memang passion lo ini untuk traveling bang? Jelas. Selain dari salary itu lu pasti harus investasi. Gue tuh selalu yang namanya traveling, itu kan gue selalu budgeting ke depan. Setahun ke depan mau ngapain. Oh jadi lu setahun? Setahun, bulan Oktober setiap tahunnya, itu gue selalu udah harus tahu tahun depan gue mau traveling kemana. Berarti lo ada budget khusus gak sih? Oh di tahun ini gue bakal spend segini buat traveling. Ada, jadi saat lu udah tahu traveling lu setahun bakal kemana, otomatis lu udah bisa roughly calculate itu pengeluaran lu berapa. Dan untuk bisa menghasilkan itu, selain dari salary lu sisihkan berapa, berarti lu harus cari dong income tambahan. Mungkin ada teman-teman yang freelance, which is good. Kayak gue yang gak bisa freelance, karena gue kerja di perusahaan, ya gue harus investasi. Dan saat ini gue investasi, kalau gak saham ya reksadana. Oke, lu invest mulai dari kapan? Dari masuk Mira Asset. Nah berarti tapi lu udah suka traveling dari sebelum Mira Asset kan? Dari sebelum Mira Asset. Nah berarti ada gak nih bedanya di saat lo belum investasi dan lo udah investasi nih? Ada gak sih impactnya ke kesukaan lo nih terhadap traveling, budgeting gitu? Ada banget. Jadi mungkin ya enaknya bisa diinvestasi uangnya. Kalau tiket pesawat gue bilang mungkin sulit. Karena itu udah mentok harganya segitu gitu ya. Tapi mungkin yang bisa kebantu tuh saat lo lifestyle buat transport lu, makan di sana itu lumayan kan harga-harga kecil-kecil kalau misalnya digabung ternyata bisa ketutup dengan hasil cuan investasi. Oh iya? Tutup. Berarti lo kalau mau traveling lo kayak tarik dulu RDN gitu. Oh ini buat gue jajan nih gitu. Bahkan kadang nggak perlu narik kadang. Kalau kebutuhan banget kepepet, jadi jauh-jauh hari gue udah harus jual dong kan Senin sampai Jumat doang kan. Oh, gue udah misalnya seminggu, misalnya minggu depan nih. Nah misalnya gue ke Bangkok, udah tahu nih gue mau ke Bangkok. Nah gue harus udah punya tabungan itu. Kalau kurang baru gue jual si misalnya saham yang udah cuan itu atau reksadana yang sudah naik berapa persen kayak gitu dari pasar uang. Nanti dari situ baru gue pakai. Tapi biasanya di tempat negaranya nggak berarti gue harus pakai semua. Yang penting lo udah sisihin aja gitu. Udah ada budgetnya segitu. Betul. Gitu kan. Dan biasanya sisa Glenn. Sisa. Dan pas sisa ya udah. Gue bawa balik ke Indo ya gue tinggal tanya aja sama Bu Linda, Bu gimana Bu investasi berarti kita. Aliran investasi. Aliran investor investasi, ya? Investor kalau gue. Oke, lu tahun ini bakal kemana aja bang? Selain di Bangkok nih besok. Kemarin lu udah ke Malaysia, Singapura. Itu dalam jalan ke waktu 2 minggu gak sih kayaknya? Dan sebulan loh. Teman-teman disclaimer on ya. Biasanya over the weekend gitu. Kenapa harus weekend? Ya selain gak potong cuti ya maksud gue. Betul. Karena cuti terbatas, itu bener, satu. Bener lagi. Iya, cuti terbatas. Kita kan masih pekerja kantoran ya. Nah berarti the only way ya pasti weekend. Lo berangkat Jumat malam, lo abis itu Minggu pulang. Mungkin ada teman-teman bilang kurang dong waktunya ya. Jangan pergi yang tempat-tempat jauh. Kalau tempat-tempat jauh kayak Jepang, Hong Kong, Eropa, otomatis lo harus ambil cuti dong, gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang freelance, ya silakan waktu kalian banyak kayak gitu. Kalian bisa kerja dari mana aja. Penting ada investasi atau ada side hustle ya. Betul. Jadi nggak cuma dari satu keran gitu. Betul. Kalau misalnya tadi Glenda nanya tahun ini kemana? Tahun ini kemana aja, spill dong.
Sepil dong, nggak mau ngajak gue bang gitu. Hah? Tolong dong. Jadi tahun ini kemarin gue udah ke Malaysia, Singapura. Satu. Karena gue udah lama banget nggak kesana Glenn. Oke. Just wanna testing the market, Jing, karena gue mau cek-cek, Look at harganya that. segini, Oh, gini, gitu. makan segini, transport segini. Buat seorang Michael murah ya? Buat gue dengan lifestyle gue ya, balik lagi Wow. dengan lifestyle gue yang tetap naik MRT dan segala macam. Makan juga cari yang promo, kadang suka ada. Itu menurut gue murah loh di sana. Jadi lu backpacking gitu juga? Ada yang backpacking. Kadang kalau gue pakai budget airlines kan itu bagasinya cuma 7 kilogram. Dan itu kadang gue pakai tas gym yang suka gue pakai. Udah gitu. Udah itu cukup baju lah ya. di situ kayak gitu. Paling sepatu cuma 1, celana ya 2 atau 1 yang buat ganti-ganti gitu. Jadi cukup lah. Nggak usah, jangan manja deh. Harus pakai bagasi gitu kan. Orang cuma weekend kok gitu. Oke, Gitu. Malaysia, Itu pertama, Singapura. Malaysia, Singapura. Bangkok nih besok. Bangkok besok nih. Mm-mm. Karena Besok banget. iya kan nanti tanggal 3 ada Coldplay. Oh, lu nonton? Tanggal 3 Oke. Februari. Duh nggak enak nih gue ngomongnya. Enakin Terus bulan dong. depan ada family trip. Tar dulu. Lu tiap bulan traveling apa gimana? Enggak tiap bulan tapi. Ya Tuh, tiap bulan, guys. Itu tadi guys, yang tadi gue bilang. Oktober, gue sudah tahu jadwal libur ke depan tuh apa. Wow. Dan gue udah netapin tanggal cuti gue tanggal segini. Jadi gue tahu, oh libur dengan cuti segini, libur segini, gue bisa liburan ke negara mana. Liburan segini, gue bisa liburan ke negara mana. Dan itu gue set up kenapa setiap bulan, lo akan ngeliat gue traveling cuma sampai bulan ke-6 Glenn. Kenapa tuh? Karena Juli sampai Desember kagak ada hari libur. Iya Dan sih. gue mau manfaatin itu semua itu untuk bisa melihat dunia luar. Family trip kemana? Kemarin akhirnya setelah diskusi ke Rusia. Wih. Nah tapi taruh. Nah tapi kalau ke Rusia ini budgetnya nggak lo sendiri kan? Ini karena family trip, jadi gue menebeng. Karena kebetulan saya masih dalam satu keluarga Oh ya. gitu. Jadi saya masih Ada- under keluarga orang. Ada ruang nggak Bukan buat orang sih. buat anak tambahan? Biar ikutan ke Rusia. Ya oke. Gue masih dalam satu kartu keluarga dan ya puji Tuhan masih dibayarin ya. Walaupun bokap kayak nggak mau bayar setengahnya. Oke lah. Bayarin dong, Bang. Ntar dulu ya. Tunggu. Oke Rusia. Abis itu. Rusia. Bulan April masih on waiting Mm-mm. karena sebenarnya liburnya panjang tuh Glenn. Iya Lebaran kan. Iya, 5 sampai 15 April itu kita libur. Bapak udah hafal kalender di kepala Udah ya? hafal, udah Saking kalender udah di sini. Sering traveling kan. ya. Mau Nah, kemana itu tuh? tinggal belum ada plan, tapi mungkin antara Taiwan atau Shanghai, nggak tahu antara dua itu. Nah, Mei. Mei udah confirm ke Manila, Bener tiap mau bulan loh. ke Palawan atau Boracay. Oke. Uh-uh. Juni. Juni belum ada karena belum dapat approve cutinya. Minta tolong Wislia. Minta tolong. Tapi Gitu. berarti Juli, Agustus sampai akhir tahun belum Itu nih. nggak ada, sama sekali nggak ada, Oke. nggak ada cuti. Jadi gue juga ngapain over the weekend kan Singapura, Malaysia kemarin udah gitu. Bangkok juga udah 3 negara paling ini. Jadi ya mending diem dulu aja gitu, Oke. sambil investasi Sambil investasi. begitu. Baru nanti November Kemana tuh? Jepang. Oh. One of oke. my bucket list itu. Oke. Nanya dong bang. Ya. Budget traveling lu setahun berapa? Jadi Bicara uang Bang Denis kan? Berapa budget traveling lu setahun? Biasanya kan kalau inflasi ada budget traveling naik juga nggak tuh tiap tahun? budget ya. Budget dong. Tahun ini gue udah budgetin sekitar 90 juta. Bang, 90 juta. Bang Denis. Ini udah untuk semua trip, the whole trip. Nah, Wih. mungkin ada orang yang kayak tadi gue bilang, punya budgetnya dulu berapa, baru dia nentuin liburannya kemana. Kalau gue pengen nentuin liburannya kemana, saat udah tahu, oh sekitar 90 juta nih gue keluarin. Kan gue masih liburan gak besok kan. Gue harus nyari, kayak tadi gue bilang, gue November ke Jepang. Gue masih punya banyak waktu, masih ada 10 bulan. Gimana caranya gue harus nyari supaya bisa untuk biaya liburan ke sana kayak gitu. Lu tuh single source of income berarti kan? Betul. Oke, nah gimana cara, ini kan katakanlah 90 juta masih lama gitu ya. Gimana caranya lo mengenerate 90 juta itu dalam waktu katakanlah 1 tahun gitu. Apakah dari investasi lo bisa dapat setahun segitu? Atau gimana nih, spill dong biar kita bisa traveling juga kayak lu bang. Yang pertama kan dari kerjaan ya. Mm-mm. Jadi cari kerjaan yang salary-nya oke.
Itu yang kunci pertama. ya guys. Itu kunci. Itu kunci. Lalu kemudian ya freelance Glenn. Misalnya kayak gue nge-host atau gue nggak ada ngisi tempat lain, itu lumayan dapetnya. Yang ketiga, kata Bu Linda, frugal living. Oke. Kalau lu bisa naik busway. Atau kalau misalnya lu makan, cari makan ya udah. Kadang kalau misalnya kayak gue mau nge-gym, sebelum nge-gym lapar, ya mungkin gue bisa makan di mall, tapi kan harganya 100.000. Ya gue misalnya makan di depan sini nih, bisa 35.000 kayak gitu. Yang gue bilang investasi, karena gue tipe yang investasi jangka panjang, bukan yang trader yang tek-tok langsung dapet cuan. Cuan itu kan lama tuh untuk jangka panjang. Jadi ya gue bisa depends on that untuk cuman ya makan di tempat negara lain atau apa kayak gitu. Kayak gitu. Bisa Jadi, lumayan lah dari situ biayanya. lu ada alokasi gak sih tiap bulan gue harus nabung segini nih ke reksadana atau saham untuk let's say gitu bisa nutupin biaya traveling lo setahun? Yes, gue selalu nyisihin sedikit dan benar kata lo. Kok lu tahu sih? Gue masukin ke reksadana karena maksud gue itu yang paling aman. Gue pilih pasar uang, gue selalu masukin dan itu biasanya gue selalu masukin sekitar 30% dari gaji, dari income dari lo. income. Dan kalau misalnya nanti ada THR atau bonus, itu pasti yang gue masukin situ lebih banyak lagi kayak gitu Glenn. Bukannya jadi 2 kali 30% gitu, malah lebih banyak lagi gitu masukin. Persis prinsipnya sama kayak Bu Linda itu. Kayak gitu. Jadi itu yang gue masukin ke sana. Atau kalau misalnya nih contoh UNTR lagi turun kan nih. Iya, lagi Nah itu bener. bisa tuh misalnya kalau ada rezeki gue bisa masuk ke situ dulu. Gue average down kayak gitu. Kayak gitu. Bang, bagi tips dong biar kita bisa traveling hemat ala lu. Jangan pernah takut untuk pergi sendiri. Karena kalau lu lihat di Instagram gue juga, kalau misalnya gue ajak temen liburan, nggak ada yang mau, ya gue pergi. Karena banyak kok hotel-hotel yang kayak hostel gitu, yang buat solo backpacker, kayak gitu-gitu ada banyak. Jadi kayak jangan takut untuk, lo cuman karena nggak ada temen, lo nggak bisa explore dunia luar. Lo miss the moment untuk melihat dunia luar kayak gitu. Yang kedua ya budgeting. Ada orang yang punya budget dulu baru nentuin liburannya, ada yang orang nentuin liburannya dulu baru akhirnya tahu budgetnya. Lalu gue harus usaha. Nah gue tuh harus di-trigger kayak gitu. Oh gue tahu nih budgetnya bukan 90 juta, oke gue akan cari gimana caranya gue bisa dapat lebih dari 90 juta untuk traveling. Kayak gitu. Dan ketiga, putusin stigma yang namanya liburan ke luar negeri itu mahal. Gue bisa buktiin ke kalian semua, lo cek di highlight story, gue liburan ke Budapest, gue liburan ke Czech Republic, itu gue mungkin spending cuman 3 juta, 4 juta 2 hari. 3 hari. Itu udah sama hostel, udah sama makan, Oh ya? udah sama transport, udah sama, bahkan ya beberapa tiket pesawat udah termasuk gitu di sana, antar lokal. Jadi maksudnya patahin stigma bahwa liburan ke luar negeri itu mahal. Bukan yang gak cinta Indonesia ya. Bukan gak cinta Indonesia, tapi gue lebih cinta dompet gue. Kembali lagi ke kecuali ada yang mau sponsor ya, tolong bapak-bapak dari Travel Legend mana yang mau sponsor saya. Nanti kalau butuh hostnya kita berdua bisa ganti-gantian. Oke. Kayak gitu. Jadi yang selalu gue tekenin dalam prinsip hidup gue, traveling itu tidak mahal. Yang mahal itu adalah lifestyle kalian. Oke, terima kasih banyak Bang Michael di Hidden Masters. Keren ya gue jadi speaker ya. Gue tiba-tiba kayak wah. Thank you Bang buat tipsnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita Terus bisa. mau traveling kemana Glenn? Sama nih kita mau investasi dulu. Nanti kalau udah berbuah dari pohon aset gue ikutan traveling. Oke, Oh. siap. Kabarin ya, nanti gue bantuin cari tiketnya yang murah. Oke. Sama keluarga dong. Oh, keluarga. Thank you Bang.